Assalamualaikum sahabat-sahabat tercinta aku, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Mohon maaf nih aku full makeup karena tadi habis bikin video juga, video challenge ya teman-teman. Di video ini aku mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak banget yang masuk di DM aku udah dari kapan tahu, tapi aku belum sempet bikin videonya. Sebenarnya rencananya aku mau bikin video ini tuh dari sebelum hamil malah. Sampai kayaknya yang nanya di DM tuh sampai pada bosen. Aku bilang yaudah nanti dibikin videonya, udah nanti dibikin videonya, tapi nggak dibikin. Oke, jadi salah satu pertanyaan yang banyak banget dipertanyain adalah tentang restu orang tua. Gimana sih caranya ngeyakinin orang tua? Ya, waktu itu sebenarnya aku takut banget buat ngomong, apalagi kayak aku tuh masih nggak yakin gitu sebenarnya ini bener nggak sih, ini nyata nggak sih, bener nggak sih kalau dia serius yang kayak gitu-gitu kan. Terus Mustafa bilang ya udah kalau kamu nggak ngomong ke orang tua aku nggak bakal datang ke Indonesia. Akhirnya aku beraniin buat ngomong ke mama. Nah, ternyata benar sesuai prediksi aku, mama nggak ngizinin, pastinya dengan ketakutan yang amat sangat besar karena aku anak satu-satunya. Dan mama aku adalah seorang single factor yang pastinya nambah-nambah berkali-kali lipat ketakutannya ya kan. Terus pas aku mendapat jawaban dari mama aku cuma bilang, mama mau Lilis nggak nikah. Please ini jangan ditiru guys, nggak tahu kenapa aku tuh refleks aja ngomong kayak gitu karena mengingat aku pernah gagal, aku pernah menjalin hubungan sebelumnya sebelum Mustafa itu sama mantan aku selama 7 tahun. Pastinya itu bukan waktu yang sebentar ya. Itu kalau ngejel rumah udah setengah jalan guys. Aku juga pernah ngerasain bener-bener putus asa, bener-bener kayaknya bener-bener aku nggak mau pacaran deh. Kayaknya pacaran tuh bener-bener ngebuang waktu, apalagi di usia aku yang sekarang. Dan di saat putus asa itulah Mustafa datang di kehidupan aku, jadi kayak membawa angin segar banget kan buat aku. Pasti di antara kalian juga sedang merasakan atau pernah merasakan di posisi kayak gitu, ya kan? Belum lagi omongan-omongan orang yang hari gini masih jomblo, hari gini masih belum nikah. Pasti banyak banget deh orang yang ngalamin kayak gitu. Tapi yang kalian harus tahu, kadang jomblo tuh pilihan guys. Nggak selalu karena kita nggak laku, tapi ya karena itu apa yang kayak aku rasain. Aku bener-bener berada di posisi putus asa yang kayak gitu-gitu. Sebelumnya juga udah ada yang ngajakin aku nikah, cuma kayak nggak srek gitu. Gimana sih, kayak kayak masih trauma deh. Aku juga sering ngedapetin omongan-omongan yang nggak enak guys. Dan yang lebih menyakitkan itu terkadang kita dapat dari orang-orang terdekat, kayak kerabat lah, sahabat, atau keluarga sendiri bahkan, yang bikin kita makin ngedon kali ya. Please deh, kalian yang masih pacaran ibaratnya ngehina jomblo, please, belum tentu kalian nikah duluan guys. Itu terbukti di kehidupan aku. Jadi buat kalian yang masih menggunakan pertanyaan-pertanyaan gak ada akhlak itu, please ya, hentikan sebelum kalian mendapat azab Indosiar. Seorang pengantin gak bisa nikah karena tendanya nganyut ya. Jadi please, pertanyaan-pertanyaan itu yang menurut aku tuh sensitif banget. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang jawabannya tuh cuma Allah yang tahu gitu. Menjak mama aku jawab kayaknya nggak setuju gitu loh, kayak nanti mama sama siapa, aku udah nggak pernah bahas lagi pada hari itu. Kayak ya udahlah ya, kalau emang jodoh pasti dimudahin Allah gitu kan. Tapi hari demi hari nggak tahu kenapa mama aku tuh yang kayak selalu ngomong nanti
besok kalau udah di sana, kalau udah nikah jangan begini begitu begitu, nanti makannya jangan begini begitu begitu. Jadi kan secara langsung dia ngasih lampu hijau, yang ngasih restu lah gitu. Jadi aku mikir, oh berarti kayaknya nih udah dapat lampu hijau nih. Ya udah, akhirnya aku langsung ngomong lah ke Mustafa. Dan setiap hari tuh aku selalu nyeritain Mustafa tentang apa rencana kita berdua, tentang apa yang dilakuin Mustafa, yang kayak gitu-gitu. Yang bikin mamaku jadi yakin gitu loh. Dan sebagai orang tua pastinya mamaku ngerasain lah apa yang selama ini anaknya rasain. Sedih guys kalau diceritain. Semua orang tua pasti pengen anaknya bahagia. Terus apa sih yang bikin aku yakin sama Mustafa? Sebenarnya tidak semudah itu, Ferguso, Maimunah. Tidak semudah itu. Awalnya aku bener-bener belum sepenuhnya yakin sama Mustafa. Pastinya apalagi dia jauh, apalagi dia di negaranya pasti banyak banget cewek-cewek cantik ya kan. Aku mah apa tuh ya kan. Tapi dari dia open ke keluarganya tentang aku, bener-bener dia ngasih tahu tentang aku. Di situ aku jadi sedikit yakin. Wanita itu yang paling dibutuhin apa sih sebenarnya? Kepastian kan, pengakuan. Jadi kayak aku ngerasa, oh berarti dia ada keyakinan aku lah sedikit tentang keseriusannya dia sama aku. Nah, semenjak saat itu hampir setiap hari Ane sama kakak ipar aku selalu WhatsApp, selalu chat-chatan, selalu nanya kabar, selalu ngasih doa yang kayak gitu-gitu. Jadi buat aku, ya Allah, kayaknya ini emang keluarga baik ya, yang kayak gitu ngeyakinin perasaan aku. Bahkan kakak ipar aku itu sebelum aku ketemu sama Mustafa itu udah beliin perlengkapan rumah, bayangin. Padahal itu aku belum ketemu loh. Jadi ya Allah, alhamdulillah. Terus ada kata-kata Mustafa yang bikin aku, ini loh yang bikin penentu hati aku bisa seyakin itu sama dia. Waktu itu aku ceritain dong tentang keluarga aku, tentang keadaan keluarga aku. Nah, ini buat teman-teman yang mau menjalin hubungan serius, jangan sampai ada yang kamu tutup-tutupin dari pasangan. Jadi seandainya mereka tahu, nantinya nggak akan kaget gitu kan. Aku ceritain lah tentang keadaan aku cuma tinggal berdua sama mamaku. Aku anak satu-satunya dan segala macemnya. Terus aku kaget dengan jawabannya dia yang bilang, mama kamu harus ikut sama kita. Kalau kamu ninggalin mama kamu, Allah bakal ninggalin kita. Itu kata-kata yang bikin aku ingat dan kayaknya bakal aku ingat sampai kapanpun. Dan bikin aku salut juga sama dia kan. Berarti kan dia punya tanggung jawab full atas diri aku gitu loh. Nggak pernah terbayangkan juga sama aku dia bakal ngomong kayak gitu. Nah, awalnya makanya aku tadinya mau setahun dulu di Turki karena aku pengen adaptasi dulu. Nantinya aku bakal jemput mama ke sini. Tapi karena keadaan aku yang kemarin hamil trimester pertama itu aku payah banget, akhirnya Ane Baba bilang, dan Mustafa juga, akhirnya rembukan keluarga, ya udah dijemput sekarang aja. Ya udah, akhirnya kemarin Mustafa jemput mama aku sendiri karena aku nggak diizinin sama dokter. Sedih. Nah, pesan aku buat kalian yang lagi LDR, pertama, jangan nerima seseorang karena dia bule. Terus yang kedua, jangan kasih toleransi kalau dia udah ngasih tanda-tanda nggak baik. Kayak misalnya ngomong kasar atau selingkuh, udah deh, bye, maksimal. Soalnya kebanyakan mulut mereka tuh manis, ya nggak sih? Sebenarnya nggak cuma cowok bule, cowok lokal pun sama sih.
Pengalaman banget cuy. Yang ketiga, kalau emang kamu bener-bener serius, jangan malu buat omongin tentang keadaan keluarga kamu, tentang segalanya. Terus nanti kedepannya kayak gimana, setelah nikah kayak gimana, itu harus diomongin guys, biar nantinya kamu nggak kaget, nggak ada miskomunikasi segala macem. Yang keempat adalah, ini part paling penting menurut aku, libatin semua masalah kamu, semua permasalahan kamu itu sama Allah. Banyakin doa, banyakin sholat istiqoroh, minta petunjuk yang terbaik. Jangan libatin orang lain atas keputusan apa yang bakal kamu ambil nantinya. Bener-bener aku dulu nggak ada ya namanya curhat-curhat ke temen aku, karena takut dibilang halu juga. Jadi bener-bener pas aku mau lamaran, aku baru cerita ke temen aku. Jadi kayak masalah-masalah segala macam aku nggak pernah ceritain, nggak pernah minta solusi. Aku bener-bener pasrahin aja lah sama Allah. Aku banyak-banyak doa. Setiap sujud aku bener-bener minta petunjuk, dilancarin. Kalau emang dia baik buat aku ya didekatkan. Bukan kadang sih, banyak banget aku nerima DM tentang curhatan-curhatan orang yang sebenarnya tuh apa yang menjadi masalah kita itu sebenarnya jawabannya tuh ada di diri kita sendiri. Kayak misalkan, Kak, cowok aku selingkuh misalnya. Kalau aku jadi dia udah baik, nggak usah pakai nanya-nanya orang, ya nggak sih? Jadi kayak masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah pribadi kamu tuh sebenarnya jawabannya ada di kamu sendiri. Aku nggak ngelarang kamu mau cerita ke sahabat, ke apapun, tapi yang kamu harus tahu adalah penentu jalan kamu, penentu nasib kamu itulah diri kamu sendiri. Kalau aku ketika orang minta saran, dan biasanya orang yang lagi jatuh cinta itu susah dibilanginnya nggak sih? Kayak misalkan dia curhat, pasangan aku kayak gini, terus ketika kita kasih masukan, nggak tahu didengerin apa enggak. Jadi ya sebenarnya jawaban itu ada di diri kalian sendiri. Aku nggak ngelarang buat kalian yang mau curhat di IG, banyak juga masuk DM, curhat segala macam, apalagi tentang bahasa. Sejauh ini aku menyikapinya, aku sama Mustafa waktu itu, aku sama-sama kursus berdua. Seperti itu. Dan pertama kali ketemu ya udah kita pakai bahasa Inggris seadanya sehari-hari, nggak yang pakai pronoun segala macem bla bla bla. Jadi kita pakai bahasa Inggris sebisa kita aja. Kalau mentok ya buka Google Translate. Ada yang nanya kendala bahasa, apa aku harus bisa ya Kak gitu segala macam. Itu tergantung ke apa sih, keyakinan diri kamu sendiri aja. Kalau masalahnya cuma bahasa, menurut aku sih masih ada jalan keluarnya. Kayak aku kemarin masalahnya seputar materi palingan yang lebih berarti, sampai kayaknya sensitif banget ya masalah materi. Kayak aku tuh berantem terus, pokoknya nggak ada yang lurus-lurus aja lah, apalagi LDR ya kan. Oke guys, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang lagi LDR, semangat, tetap di rumah aja. Oke, assalamualaikum.